Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi Antropologi Sosial kelas A mata kuliah Internet of Things. Di sini kami akan mendemonstrasikan tugas Internet of Things yang akan membahas bagaimana merancang smart field dengan menggunakan ThinkCard. Kelompok kami beranggotakan pertama Intan Noviani, kedua Layala Meka, ketiga Via Karimah, keempat Shalom Ananta, dan kelima Aisyah Putri. Oke, pertama buka ThinkCard dan create new circuit, lalu ganti namanya menjadi Smart Field, dan yang ketiga kita mencari komponen yang dibutuhkan. Di sini kami membutuhkan Arduino, breadboard, ultrasonic 4 pin, piezo buzzer yang digunakan sebagai alarm saat tangki airnya penuh, DC motor yang akan mengakses pompa air untuk mengisi air ke dalam tangki, dan yang terakhir H-bridge motor driver yang akan membantu menjalankan DC motor. Semua komponen yang dibutuhkan lengkap, kita langsung saja mulai merakit komponen-komponen tersebut. Pertama, putar posisi ultrasonic sensor dan DC motor untuk memudahkan pengkabelan. Lalu, pasang motor driver di atas breadboard dan pasang juga piezo buzzer pada breadboard. Nah, kemudian kita akan menyambungkan ultrasonic sensor ke breadboard. Di sini terdapat pin ground yang akan kita sambungkan ke ground connection. Lalu, di sini ada pin power sambungkan ke supply connection. Kemudian, di sini ada pin echo yang akan kita sambungkan ke digital pin nomor 2. Lalu trigger pin kita sambungkan ke digital pin nomor 3. Oke, kemudian untuk koneksi buzzernya, untuk negatifnya kita hubungkan ke ground connection. Untuk positifnya sendiri kita hubungkan ke digital pin nomor 6. Lalu untuk koneksi DC motornya, kita hubungkan pin enable ini ke positif, kemudian pin powernya ini juga ke positif. Lalu di sini terdapat 2 pin ground yang akan kita hubungkan ke negatif. Lalu untuk memudahkan koneksi ke depannya, kita hubungkan pin positif ke atas pin positif juga. Pin negatif juga berlaku hal yang sama, disambungkan ke negatif yang ada di atas. Kemudian kita hubungkan power pin ini ke positif, lalu enable pin juga ke positif. Di sini juga terdapat 2 ground pin yang kita hubungkan ke negatif. Selanjutnya, di sini terdapat pin input dan pin output. Yang pertama, pin input 1 kita hubungkan ke digital pin nomor 8. Lalu, untuk input 2-nya kita hubungkan ke digital pin nomor 10. Lalu untuk outputnya sendiri kita hubungkan untuk output pin 1 kita hubungkan ke terminal 2 di DC motor. Lalu untuk output kedua kita hubungkan ke terminal 1 dan itu dia bagian koneksinya. Nah, kita juga bisa menamai bagian-bagian untuk sirkuit ini dengan cara klik annotation. Di sini kita akan beri nama water tank. Dan untuk anotasi kedua di sini kita beri nama water pump. Dan kita akan menambahkan 2 lagi anotasi untuk menunjukkan apakah tangki sedang dalam keadaan penuh atau tidak. Tampilkan anotasi lagi dan kita taruh di sini dan kita beri nama tank full. Dan kita taruh anotasi lagi di bawahnya dan diberi nama tank empty. Oke, kita akan lanjut ke bagian coding. Kita akan membuat variabel. Variabel kita beri nama water level dan kita set variabelnya. Kemudian kita akan membuat variabel ini agar membaca nilai ultrasonic sensor. Caranya adalah dengan kita ke input dan klik ultrasonic sensor. Di bagian ultrasonic ini terdapat trigger pin dan echo pin yang apabila kita lihat di sirkuit, trigger pin di sini terhubung dengan pin nomor 3, sedangkan echo pin terhubung ke pin nomor 2. Kemudian kita akan membuat nilai dari ultrasonic sensor agar terbaca pada serial monitor. Caranya adalah dengan ke output print serial monitor dan kita pasang variabelnya. Sekarang serial monitor akan membaca water level dari ultrasonic sensor. Lalu kita akan pilih condition. Kita pilih if condition. Kita pilih perbandingannya terlebih dahulu. Kita akan membuat kondisi di mana apabila water level lebih dari 200 menunjukkan bahwa tangki dalam keadaan kosong. Untuk itu, kita memerlukan 2 pin. Dilihat dari sirkuit, DC motor terhubungnya ke pin nomor 8 dan pin nomor 10. Oleh karena itu, kita set pin jadi 8 dan 10. Karena di sini pin 8, maka kita set ke high. Sedangkan pin 10-nya itu bernilai 10, kita set ke low. Sekarang,
DC motor akan berjalan, akan memompa air ke dalam tangki. Kita akan membuat kondisi selanjutnya. Kita pilih if condition lagi. Di perbandingan kita akan membuat kondisi di mana apabila water levelnya kurang dari 100, itu artinya tangki dalam keadaan penuh. Yang akan mengakibatkan di sini, powernya akan berhenti bekerja dan berhenti memompa air ke dalam tangki. Untuk membuatnya, kita ke output. Kita pilih 2 pin, ke 8 dan 10. Kita ke set height dua-duanya. Sekarang DC motor akan berhenti memompa air apabila water levelnya kurang dari 100. Kita juga akan set alarm untuk berbunyi. Dari sirkuit terlihat bahwa buzzer terhubung ke pin nomor 6. Kita akan set pin satu lagi. Kita set ke 6 dan 1 high. Sekarang buzzer akan berbunyi saat kondisi tank dalam keadaan penuh. Lalu kita juga akan membuat kondisi buzzer akan mati saat tangkinya dalam keadaan kosong. Kita set pin lagi. Kita pilih 6 dan kita set ke low. Sekarang buzzer akan berhenti berbunyi apabila tangki sedang dalam keadaan kosong.